جمعنا في هذا المجلس المبارك جمعا مرحوما معظما مكرما مهديا محبوبا عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم متصلا نوره بالله تبارك وتعالى وبحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جمعا يزكي بواطننا من رذائلها ويزين نفوسنا بمكارم الأخلاق والصفات وينور قلوبنا ويعطرها ويزكيها ويرفع درجاتنا في أعلى الدرجات عنده تبارك وتعالى ويحفظنا من كل سوء ومن مكايد الشياطين ويسلمنا من جميع الشرور والفتن والبلايا الظاهرة والباطنة الدنيوية والبرزخية والأخروية ويقربنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله المصطفى سيدنا ومولانا محمد وجميع أحبابه جل وعلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله ويا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم خصوصا أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat para jamaah yang mulia dan segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada, para musyahidin yang ikut menyimak melalui Nabawi TV, melalui Asyifa TV juga, dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu
dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan ridha-Nya, dengan barokahnya, dengan ampunannya, dengan pertolongannya, dengan anugerahnya, dengan nikmatnya, dengan rizkinya yang hissi, yang ma'nawi. Dan semoga semua dosa-dosa kita dan dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa orang tua kita dan leluhur kita, dosa-dosa anak kita dan keturunan kita, dosa-dosa guru-guru kita dan murid-murid kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, ahli kampung kita, ahli negeri kita, dosa-dosa pemerintah kita dan rakyat kita, majikan kita dan karyawan kita, semoga diampuni oleh Allah, dan semua aib kita dan aib mereka ditutupi oleh Allah. Dan juga dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat diampuni oleh Allah, dan aibnya ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan semoga segala doa-doa kita yang baik di sisi Allah, baik yang berkaitan dengan urusan kemaslahatan duniawiyah dan juga untuk kemaslahatan ukhrawiyah, semoga dikabul oleh Allah. Dan semoga kita semuanya dan segenap muslimin muslimat dimanapun berada selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya, dijaga kita oleh Allah dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dan dijaga dari kejahatan makhluk, terutama kejahatan setan dan kejahatan setan-setan manusia dan setan-setan bangsa jin, dan juga dijauhkan dan diselamatkan dari buruk-buruknya takdir. Semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah dengan kesehatannya, keafiahannya, kekuatannya, kecerdasannya, dengan kelancarannya, keamanannya, ketentramannya, kedamaiannya, kebahagiaannya, keselamatannya, kesuksesannya dalam segala yang kita cita-citakan, dari segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan semoga Allah di tahun baru Hijriah ini 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala semoga mengampuni semua dosa kita semua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah yang sempurna kepada hati kita, kepada segala hal yang Allah ridhai, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengikuti hidayah Allah dengan sebaik-baiknya, untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, untuk bisa bersyukur kepadanya dengan sebaik-baiknya, untuk bisa selalu mengingatnya, mengagungkannya, mencintainya, merindukannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di dalam keimanan, dalam keislaman, dalam keihsanan, dalam ibadah dan taqwa, dalam berjuang di jalannya dan di jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita oleh Allah dima'rifatkan kepadanya,
dan hati kita oleh Allah dicintakan kepadanya dan kepada semua kekasih-kekasihnya, wabil khusus kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hati kita ditakzimkan kepadanya dan kepada semua yang diagungkan olehnya, wabil khusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dikasih rizki yang teragung, yaitu bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya kepada jejak-jejak baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan baik siang dan malam, zahir dan batin. Semoga rindang dengan pengikutan kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga Allah Ta'ala mencabut segala kesulitan, kebingungan, kesusahan yang Allah timpakan kepada kita, yang Allah timpakan kepada saudara-saudara kita muslimin muslimat dimanapun dan kapanpun. Allah ganti dengan kebahagiaan, Allah ganti dengan kelancaran, dan semoga hutang-hutang kita semua, baik kepada sesama makhluknya, wabil khusus kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, semoga dilunasi oleh Allah, dan segala kezaliman kita kepada sesama makhluknya ditanggung oleh Allah. Dan semoga pada akhir hayat kita semuanya diberi husnul khotimah yang terbaik, dan kita oleh Allah ditempatkan di tempat teragung di sisinya. Kita semua oleh Allah dikumpulkan dengan para kekasihnya, wabil khusus dengan Nabi kita, kekasih kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan para ahlul baitnya yang Allah sucikan, dan para sahabatnya yang Allah muliakan, dan juga para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus juga dengan para anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam, di bawah bendera baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dikasih minum dari danaunya, dan dari kausarnya, dan dari telapak tangannya yang teragung, dan semoga kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab, tanpa didahului dengan azab, dengan kejelekan sekecil apapun, dijauhkan dari murkanya, dijauhkan dari siksanya, dijauhkan dari bencana hari kiamat, dijauhkan dari bencana-bencana di alam kubur, dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dan selamatkan dari pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Dan juga dalam hidup kita diselamatkan dari fitnah hidup dan dari fitnah mati, dari fitnah Masihid Dajjal, la'natullah alaih, dari fitnah syaitan, fitnah iblis, dengan keagungan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli, amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل. يا رب
ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نخدم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam majlis zikir kepadanya, dalam majlis ilmunya yang agung, dengan penuh kebahagiaan dan juga harapan yang sangat besar dalam perkumpulan yang agung semacam ini. Abuya sangat bahagia sekali bisa berkumpul lagi dengan semua para jamaah, dalam arti kebahagiaan ini bukan karena Buya bisa kembali dari perjalanan jauh Makkah dan Madinah, lalu berkumpul dengan keluarga, lalu berkumpul dengan orang-orang yang Buya cintai, orang-orang yang mencintai Buya. Tidak, kebahagiaan itu bukan terletak di situ, tapi kebahagiaan yang hadir dan memang harus hadir dalam hati setiap muslim ketika sudah bertemu dengan Baitullah, ketika sudah bertemu dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah bertemu dengan syiar-syiar Allah, dengan Hajar Aswad, dengan Maqam Ibrahim, dengan Safa, dengan Marwah, dengan Arafah, dengan Muzdalifah, dengan Mina, dengan Jamarat,
dengan Gua Hira, dengan Gua Sur, dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Raudhah Syarifah, dengan Masjidil Haram, dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan bekas-bekas baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bekas-bekas para anbiya, para mursalin alaihimus salatu wassalam, bekas-bekas para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakin kepada apa yang difirmankan oleh Tuhannya, apa yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang makna-makna daripada perjalanan haji dan perjalanan ziarah, tentang manafi' liyashhadu manafi'a lahum, berbagai kemanfaatan yang disaksikan, yang dirasakan dalam perjalanan haji, dalam perjalanan ziarah. Maka bagi orang-orang yang yakin, mereka akan menemukan hal-hal yang mendekatkan hati mereka dengan Tuhannya, mengikat hati mereka dengan Tuhannya, mengikat hati mereka dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengikat hati mereka dengan para kekasih Allah, para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, para malaikat alaihimus salatu wassalam, para aulia, ulama, syuhada, salihin, dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat, dan mengikat hatinya dengan Ka'bah, Baitullah, mengikat hatinya dengan Hajar Aswad, dengan makam Ibrahim, dengan Safa Marwah, dengan Arafah Muzdalifah, dengan Jamarat, dengan Gua Hira, dengan Gua Sur, dengan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tempat dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Raudhah Syarifah, dengan Turbah yakni maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hujrah Syarifah, dengan Al-Masjidil Haram, Al-Masjidun Nabawi, dengan dua tanah haram Makkah dan Madinah, dengan ikatan yang sangat kuat, sehingga bagi orang-orang yang yakin pasti di sana akan menemukan hal-hal yang menerangi hatinya dari kegelapannya, yang mensucikan jiwanya dari segala kotorannya, yang memberikan petunjuk kepada hatinya kepada hak, kebenaran yang sebenar-benarnya, kepada segala hal yang Allah ridhai dan yang diridhai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan semua manusia dari segala kejelekan zahir dan batin,
dari ancaman api neraka, dari murka Allah, dari segala bencana, segala musibah dan segala fitnah. Ini pasti akan ditemukan ketika melangkahkan kaki bertemu dengan syiar-syiar Allah di sana, bertemu dengan para kekasih Allah di sana. Karena orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya ketika berangkat hadir di tanah haram Makkah, tanah haram Madinah, bukan hadir di atas bumi semata, bukan hadir melihat menyentuh batu semata, bukan hadir di dalam bangunan-bangunan semata, bukan hadir di hadapan kuburan-kuburan semata, bukan hadir di bekas-bekas reruntuhan semata. Lah, tidak. Orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, tapi kehadirannya ternyata mengandung makna yang sangat luas sekali, yang sangat besar sekali, yang mestinya bisa merubah situasi kondisi alam hatinya dari kejelekan kepada kebaikan, dari kebaikan kepada yang lebih baik, dari kerusakannya kepada pembenahan-pembenahan, dari sakitnya kepada kesembuhan-kesembuhan, dari kegelapannya kepada cahaya yang terang benderang, dari keputusasaannya kepada harapan yang menjanjikan yang ada di kelopak mata hamba yang beriman. Begitu banyak dan tak terhitung manafi' yang Allah sebutkan dalam Quran, liyashhadu manafi'a lahum, bahwa diperintahkan berangkat melaksanakan haji ke Baitullah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyimpan seabrek-abrek rahasia, menyimpan seabrek-abrek makna yang tidak bisa dibuka pintunya, tirainya, kecuali oleh orang yang beriman, yang yakin, yang muhib, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang mu'azzim, yang mengagungkan Allah dan Rasulnya. Baru itu semua pintu-pintu dan tirai-tirainya bisa terbuka. Baru akan menyaksikan manafi' la tuhsa, manfaat-manfaat yang tidak bisa terhitung. Subhanallah. Begitu menitikan kedua telapak kaki sampai ke tanah haram Makkah, lalu sampai ke tanah haram Madinah. Masya Allah, ketakjuban yang tidak pernah ada ujungnya. Mata hanya bisa bengong, lisan hanya bisa mengutarakan subhanallah, saking takjubnya dengan manafi', dengan seabrek-abrek manfaat yang tidak bisa dihitung. Subhanallah, sehingga lisan tidak akan mampu mengutarakannya. Akal makhluk tidak akan mampu meliputinya. Begitu dahsyatnya
kemanfaatan-kemanfaatan yang Allah janjikan, yang Allah sebutkan dalam wahyunya. Sadaqallahul azim, maha benar Allah atas firman-Nya. Liyashhadu manafi'a lahum. Allah. Maka Buya mendoakan semua jamaah Buya dan semua umat Islam semuanya, semoga oleh Allah dikasih rizki, bisa meminjakan kedua telapak kakinya, kedua tanah haram Makkah dan Madinah, bisa bersimpuh di hadapan Baitullah, bisa bersimpuh di hadapan syiar-syiar Allah, bisa bersimpuh di hadapan kekasih Allah teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun bukan sekedar itu, tapi bisa menyaksikan dan merasakan manfaat-manfaat yang sangat luas sekali yang Allah suguhkan di dua tanah haram Makkah dan Madinah, yang Allah hadirkan di Makkah dan Madinah. Subhanallah, kehebatan bangunan yang menjulang, gedung-gedung pencakar langit, ternyata tidak ada apa-apanya. Hotel-hotel yang leg dan mewah, mobil-mobil yang mewah, emas dan berlian yang berjejer di serambi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang begitu menggiurkan, pakaian dan sebagainya, semuanya tidak ada apa-apanya. Lalu Buya menatap luasnya bumi, menatap kekayaan yang Allah ciptakan di bumi, menatap kekayaan Allah yang ada di langit. Ternyata tidak bisa membandingi kepada satu molekul daripada debunya kemanfaatan yang Allah suguhkan, yang Allah janjikan. Liyashhadu manafi'a lahum. Tidak akan mungkin bagi orang-orang yang terbuka hijab baginya, tidak akan mungkin bisa mengutarakan manafi'a lahum jika semua kayu-kayu dan ranting-ranting dan rumput-rumput yang ada di muka bumi dijadikan ballpointnya, jika lautan yang ada di muka bumi dijadikan tintanya, jika semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat, dan bangsa jin dari mulai diciptakan sampai hari kiamat, dan malaikat yang diciptakan paling pertama sampai yang paling akhir, diperintahkan menuliskan manafi'a lahum, manfaat-manfaat yang Allah suguhkan di dua tanah haram Makkah Madinah. Manfaat-manfaat yang sesungguhnya begitu ditelaah, manfaat ini memancar dari satu insan yang paling sempurna, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Hanya dari beliau, beliaulah yang Allah jadikan sebagai sumber manafi' lahum. Laulahu, andai kata tidak ada beliau, maka tidak akan ada semua manfaat itu. Ketika manfaat itu diukur, maka ukurannya juga tidak akan mampu mengukurnya. Tidak akan ada ukuran untuk mengukur semua manafi', semua manfaat yang Allah suguhkan, yang Allah janjikan. Begitu diurut, dilihat dari mana sumber manafi' ini. Ternyata sumber manafi' ini dari satu insan, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka makhluk yang paling rugi adalah
yang jauh dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan makhluk yang paling beruntung adalah yang paling dekat dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Barulah sekarang faham kenapa semua Nabi dan Rasul semua ingin berkumpul hari kiamat di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad. Bukankah beliau-beliau ini Rasul? Bukankah beliau-beliau ini kekasih Allah? Bukankah beliau-beliau ini ulul azmi? Bukankah beliau-beliau ini punya kedudukan yang sangat tinggi? Tapi kenapa masih ingin berkumpul di bawah bendera Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Ada apa dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Perjalanan di Makkah, Buya menelaah, tidak mampu. Mata hanya bisa bengong. Hati hanya bisa takjub. Ya Rabb, subhanaka ya Allah, la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsi. Baru terasa mahalnya anugerah hati dikasih beriman dan cinta kepada Rasulullah. Baru terasa mahalnya ada kedekatan dengan baginda Rasulullah. Ada hubungan erat antara kita dengan Rasulullah. Betapa beruntungnya manusia yang punya hubungan dengan baginda Rasulullah. Baru faham kepada apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam ketika dulu ada seorang pemuda pemabuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mabuk, dilaporkan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW berkata, adibu, didik saja oleh kalian. Macam-macam dengan cara takdib. Setelah oleh sahabat dinasihati, digitu, digini. Ini pemuda ternyata mabuk lagi. Dibawa lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu, didik lagi. Lalu oleh para sahabat, dibina oleh para sahabat, juga dikasih peringatan-peringatan, bahkan hukuman-hukuman. Ketiga kali ini pemuda mabuk lagi, dibawa lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW tidak berbicara sepatah kata pun, dan Rasulullah SAW berangkat. Lalu sahabat mendoakan celaka kepada pemuda tersebut. Lalu Rasulullah SAW berbalik, begitu beranjak berbalik mendengar sahabatnya mendoakan dengan doa yang buruk. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kepada siapa kalian berdoa? Mendoakan itu kepada siapa? Kepada pemuda ini ya Rasulullah. Apa yang Nabi katakan? Masya Allah. Nabi tahu bahwa ini orang mencintai Allah dan Rasulnya. Malah Rasulullah menasihati semua sahabat-sahabat. Rasulullah menyuruh membiarkannya, tidak boleh mendoakan dengan doa-doa yang buruk kepada pemuda tersebut. Apa yang Nabi katakan? Karena pemuda tersebut yuhibbullah wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Allah. Kadang orang maksiat itu
bukan karena benci kepada Allah dan Rasul. Orang maksiat kepada Allah itu bukan benci kepada Islam. Orang mabuk, orang judi, orang zina, orang macam-macam melakukan maksiat bukan karena benci kepada ajaran Allah. Lah. Maksiat itu bisa terjadi, bahkan kebanyakan terjadi karena dikuasainya hatinya oleh syaitan, atau dikuasainya hatinya oleh hawa nafsunya sendiri, dan dia lemah, tidak mampu melawannya, sehingga terjerumus kepada maksiat tersebut. Orang maksiat bukan berarti di hatinya tidak ada cinta kepada Allah dan Rasul. Sehingga dalam hadis ini menjadi saksi, menjadi dalil bahwasanya orang yang beriman, orang muslim, walaupun dia maksiat, jangan dikata dia benci kepada Allah dan Rasul. Jikalau dia maksiat, jangan dicaci, dimaki. Jikalau dia maksiat, jangan diceritakan maksiatnya kepada siapapun. Kalau amar ma'ruf nahi munkar bagus dan seharusnya. Mendoakan dengan baik bagus dan seharusnya. Menasehati bagus dan seharusnya. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan namanya orang muslim di hatinya pasti ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini walaupun hanya sebesar biji sawi, tetap cinta ini akan mengikat dirinya dengan Tuhannya dan dengan Rasulnya. Dan ikatan ini tidak akan putus. Dengan ikatan ini dia bisa mendapatkan ampunan Allah. Dengan ikatan ini dia bisa mendapatkan perhatian khusus dan kasih sayang khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ikatan ini dia bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Banyak menyaksikan berbondong-bondong manusia menghadap Baitullah, menghadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya di hatinya ada hubungan cinta dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan hubungan ini dia akan mendapatkan banyak manfaat, dia akan mendapatkan anugerah-anugerah yang tak akan terduga. Maka kita tidak boleh suudzon kepada siapapun muslim walaupun itu ahli maksiat. Sebesar apapun maksiatnya, sebanyak apapun maksiatnya, tidak boleh suudzon kepada seorang muslim. Tidak boleh suudzon. Kenapa? Karena di hatinya masih ada hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Masih ada cinta dengan Allah dan Rasulnya, walaupun sebesar biji sawi. Jangan dikata orang maksiat pasti nggak ada cinta lagi, orang maksiat pasti nggak ada iman lagi. Lah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Fahami oleh kita semuanya. Allah. Ketika Buya naik ke Gua Hira, subhanallah, yang mana di sana turun cahaya hidayah dari Allah yang menerangi hati manusia dan hati bangsa jin, yang dengan cahaya wahyu Allah tersebut mereka semuanya menjadi ahli surga. Mereka semuanya terjaga dari api neraka. Mereka semuanya mendapatkan derajat yang tinggi. Mereka semuanya mendapatkan anugerah yang tak ada bandingannya dan tiada ujungnya.
ketika Buya hadir di maulid Nabi, tempat dilahirkan baginda Rasulullah SAW, maka Buya melihat anugerah yang tidak ada batasannya yang memancar dari maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memenuhi alam semesta, memenuhi alam semesta. Ketika Buya menyaksikan semua syiar-syiar Allah terbuka, makna-makna yang terkandung di dalamnya yang tidak mampu akal ini untuk mendeteksinya, hanya sedikit sekali yang bisa terbaca. Ketika Buya berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, begitu bersimpuh di hadapan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata yang menjadi wasilah, menjadi sebab yang paling utama dan paling pertama, segala kebaikan yang Allah bagikan ke semua makhluknya memancar dari satu ciptaan Allah teragung, satu ciptaan Allah termulia, Nabi kita semua Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, 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 Allah. Sudah, segalanya ada pada diri Nabi, segala kebaikan dari Nabi, segala anugerah dari Nabi, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari Nabi, rahmat yang tersebar ke semua ciptaan Allah dari Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Maka pantas tidak ada seorang pun ulama yang saleh, tidak ada seorang pun wali di muka bumi ini pasti akan terus menyarankan kepada muslimin muslimat agar memperbanyak membaca salawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan salawat salam itu hati akan terus mengikat, hati akan semakin dekat, ikatan semakin kuat dengan sumber segala kebaikan, dengan sumber segala anugerah. Ketika terhubung dengan salawat dan salam kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mengalirlah anugerah-anugerah yang tiada bandingannya dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah melalui Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aliran ini ternyata bukan hanya di dunia saja, tapi aliran ini sampai alam kubur, sampai akhirat, sampai di surga abadi selama-lamanya. Itu semua aliran tersebut sumbernya hanya satu, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Maka sehebat-hebatnya ulama, walaupun ilmunya banyak, pasti akan kembali kepada salawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat-hebatnya wali pasti akan kembali kepada salawat dan salam kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Pernahkah ada seorang ulama yang saleh, ya, yang anti salawat? Tidak. Yang melarang salawat? Tidak. Yang mengajak untuk membaca salawat sedikit? Tidak. Tapi justru salawat ini digembor-gemborkan terus oleh semua aulia-aulia Allah, semua ulama-ulama Allah. Pahami salah satu makna dan rahasia di dalam bersalawat salam kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad.
menyaksikannya. Begitu liyashhadu manafi'a lahum. Allah memerintahkan pergi haji agar semua hamba-hambanya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, kata Allah. Begitu ditelaah manfaat, ternyata tidak ada yang bisa dihitung. Ternyata akal makhluk tidak akan mampu mendeteksinya. Begitu dilihat lagi, dari mana ini manfaat ini lahir? Ternyata dari satu insan yang kamil, yang sempurna, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di majelis yang agung ini, oleh-oleh ya untuk semua umat Islam dan semua para pecinta Allah dan pecinta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, oleh-olehnya agar kita semua lebih mendekatkan diri kita kepada Sayyiduna Muhammad, agar hati kita lebih mengenal kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, agar hati kita lebih tahu kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas para aulia-aulia Allah, ulama-ulama Allah, bahwa hari-harinya bagian daripada amal yang harus dilakukan oleh setiap muslim apa? Membaca sirah nabawiyah, membaca sejarah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad, membaca kitab Maulid Nabi yang di dalamnya adalah sirah nabawiyah, dan diulang-ulang terus. Untuk apa? Untuk semakin menguatkan dan mendekatkan hati kepada Sayyidina Maulana Muhammad, agar hati semakin mengerti kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Ternyata sholat, haji, puasa, segala kebaikan tanpa ada hubungan hati dengan Sayyidina Muhammad SAW, semuanya nol dan semuanya merdud, semuanya ditolak, semua ditolak. Kita berbuat kebaikan kepada makhluk, semua makhluk kita kasih hadiah, sebaik-baiknya hadiah, tapi hati kita jauh dari Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hati kita bodoh kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua merdud, ditolak semuanya. Bukankah kita sering mendengar semua ulama mengatakan bahwa semua ibadah ditolak oleh Allah kalau putus hubungan dengan Sayyidina Maulana Muhammad? Bukankah semua ulama mengatakan bahwa semua ibadah ada yang ditolak dan ada yang diterima, kecuali hanya satu ibadah yang tidak mungkin ditolak, yaitu bersalawat salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima yang mana? Yang ada hubungan dengan Sayyidina Muhammad. Yang tidak diterima, yang putus hubungannya dengan Sayyidina Muhammad. Puasa, haji, hafal Quran, hafal hadis, ingat, banyak sedekah, semuanya ketika hubungan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad putus, ketika su'ul adab, buruk tata krama kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya jadi mardud, semuanya jadi sia-sia. Tapi sholawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, semua ulama sepakat bahwa salawat ini makbul, diterima oleh Allah. Walaupun yang salawat ini ahli maksiat, walaupun yang salawat ini ahli dosa-dosa besar, ketika dia membaca salawat, dia tetap akan diterima salawatnya oleh Allah. Allah. Kenapa? Karena salawat itu mesti, orang baca salawat mesti hatinya ada hubungan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Oh, ini rahasia yang luar biasa yang harus kita fahami
yang harus difahami oleh setiap muslim yang ingin beruntung, yang ingin selamat, yang ingin selamat. Maka pantas kalau para ulama di mana-mana menggemur-gemurkan agar kita umat Islam sering membacakan Maulid Nabi, sering membacakan sirah nabawiyah, sering membacakan sholawat salam kepada Nabi. Lihat, salah satu wiridnya para wali-wali Allah, majlisnya para wali-wali Allah adalah majlis sholawat dan salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini yang bisa Buya sampaikan dalam majlis yang agung ini. Semoga kalimat ini manfaat, ya. Dan Buya mohon maaf dari segala kekurangan, dari segala kesalahan, dan doakan oleh semuanya semoga haji dan umrah yang Buya laksanakan mabrur dan kemabrurannya diabadikan, dan tanda-tanda kemabrurannya dihadirkan dalam diri Buya sampai menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Karena tanda kemabruran haji itu adalah hatinya semakin terikat dengan Allah dan dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hatinya semakin terikat, maka segala sendi kehidupannya akan berubah, segala situasi kondisinya akan berubah, pasti akan berubah. Orang hidupnya buruk, alam hatinya semrawut, perilakunya tidak baik, ucapannya tidak baik, hubungan dengan sesama manusia jadi tidak baik, sebetulnya adalah karena kendornya hubungan hati dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hubungan hati dengan Allah dan Rasulnya kuat, kan, maka segalanya akan menjadi membaik. Segalanya akan menjadi membaik. Inilah rahasia kenapa kita diperintahkan harus banyak berzikir kepada Allah, agar hubungan kita dengan Allah semakin kuat. Kalau sudah kuat, akan berubah segalanya lebih baik. Kenapa kita harus banyak salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca sirah nabawiyah, maulid dan sebagainya, agar hubungan hati dengan Rasulullah SAW semakin kuat. Kalau semakin kuat, maka segalanya akan berubah, akan semakin baik. Semoga Allah menguatkan hubungan kita dengannya dan dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikatan yang tidak pernah ada pudarnya, tidak pernah ada lepas, dan tidak pernah ada kendornya, sampai kita dipertemukan oleh Allah dengannya, sampai kita dipertemukan oleh Allah dengan kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga doa tadi dikabul oleh Allah, ya, bijahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Rabbighfirli, amin. Para jamaah yang mulia, sekian yang bisa Buya sampaikan, dan mohon maaf jika tidak bisa bersalaman karena sangat sulit ya kalau terlalu banyak. Mohon maaf. Sudah didoakan oleh Buya, ya. Yang bawa air, yang segala macam tidak usah didoain lagi, udah didoakan semuanya oleh Buya. Dan juga alhamdulillah salam para jamaah sudah Buya sampaikan dan sudah Buya doakan di sana, alhamdulillah. Dan bagi yang ingin keberkahan, Buya sengaja secara khusus di Arafah, ya, bawa zam-zam ke Arafah, dalam wukuf di Arafah, bawa ke Muzdalifah, bawa ke Mina, sampai dibawa ke Madinah Al-Munawwarah, lalu dimasukkan ke botol, berdoa ingin selamat, dimasukkan ke tas, alhamdulillah selamat. Dan jamaah juga alhamdulillah pada selamat. Botol jam-jam banyak semuanya di badan dengan alhamdulillah pada selamat. Alhamdulillah tidak ada satu pun yang diperintahkan dikeluarkan, gak ada. Masuk X-ray kelihatan di tas itu penuh dengan jam-jam.
langsung lolos semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nah, alhamdulillah. Nah, beres ngaji ya, beres ngaji, nggak usah ketemu lagi dengan Buya ya. Artinya untuk saat ini ya, tinggal ngambil air saja, mandikan, masukkan ke sumur karena sudah dimasukkan itu ya, untuk kesolehan, untuk keselamatan, untuk kesuksesan ya, agar diampuni dosanya. Karena zam-zam itu 5 ma'u zam-zam 5 syuribalah, kata Nabi. Air zam-zam itu bisa dan manfaat untuk apa saja yang diniatkan. Nah, Buya niatkan segalanya, segala kebaikan dunia, kebaikan akhirat, agar diberikan kepada siapapun orang yang meminumnya, siapapun orang yang mandi kan dengannya. Ingin apa saja sudah dicampurkan ya, campurkan. Kalau ada yang bertanya, itu kan campur, di dalam perut juga campur ya. Kalau diminum dalam perut juga ya udah campur, nggak apa-apa dicampurin juga ya, di perut juga campur kan. Insya Allah ya, berapa banyak ulama yang dikabulkan doanya karena minum zam-zam. Jadi zam-zam mah walaupun dicampur nggak apa-apa, kan ada zam-zamnya di sana, nggak apa-apa. Dan di dalam perut juga campur nanti ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, semoga dikabul segala doa kita, permasalahan-permasalahan ya yang ruwet-ruwet itu dijauhkan oleh Allah Ta'ala ya. Insyaallah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang agung ya, dalam rotinan-rotinan di berbagai daerah. Alhamdulillah Buya oleh Allah disehatkan, diafiahkan, dikuatkan. Insyaallah untuk pengajian rutin di berbagai majelis, insyaallah Buya mudah-mudahan bisa hadir ya, dan undangan-undangan udah banyak, mudah-mudahan juga bisa hadir pada waktunya. Siril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دي وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أقرب من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمريت كفا سبحت فيها الحصى جيش بماء همير على معاش ومعاد وعلى ذرية وبطن وظاهر أمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاش ومعاد وعلى ذرية وبطن أمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاش ومعاد وعلى ذرية وبطن وظاهر يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عذوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عذوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عذوما واستجب منا دعانا يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا
إننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا مصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والثناهي. فاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.